Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala haziniya wa kuliniyati salih kamana wa salafuna salih bishirin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat ketaatan yang bisa hadir di dalam majelis yang mulia ini. Insyaallah Allah turunkan rahmat dan Allah turunkan maghfirah untuk kita yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan kajian fikih di dalam kitab Taqritus Sadidah. Kemarin di rumah guru kita Ustaz ini kita membahas tentang hal-hal yang diwajibkan wudu. Sekilas kita ulang lagi. Yang wajib wudu itu kemarin cuma ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat kapan? Sebelum berwudu itu adalah niat. Niatnya dilakukan di dalam hati, melapaskannya hukumnya sunnah. Jadi kalau dia melapaskan tapi tidak ada niat dalam hati tidak sah. Yang namanya niat letaknya cuma satu di dalam hati. Dan di dalam hati tidak ada bahasa, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, mau bahasa Jawa, apapun bebas. Kapan niat dilakukan? Ketika berbarengan dengan membasuh wajah. Nawaitu wudu, serempak di dalam hati ketika membasuh wajah, nawaitu wudu. Nah, jadi wajib pertama kali adalah niat. Nah, setelah niat berbarengan dengan membasuh wajah. Yang dikatakan wajah, nabatu sya'run, tempat tumbuhnya rambut sampailah di bagian dagu. Jadi diusap wudunya dari sini ke sini. Lagi satu kali itu sudah cukup, yang penting rata. Nah, untuk kehati-hatian kita sunnahnya sampai 3 kali. Ambil lagi, biasa semuanya. Sudah 2, niat sama wajah. Jadi niat itu berbarengan dengan basuh wajah dan niat di dalam hati. Yang kemarin mungkin kita kelirunya, niat dulu. Nawaitu doa. Ini belum wudu. Cuman sunnah nyuci tangan. Yang katakan wudu membasuh wajah. Jadi berbarengan dengan basuh wajah. Sudah 2, niat dan membasuh wajah berbarengan. Sudah 2. Yang ketiga adalah membasuh tangan dari ujung jari sampailah siku. Ini wajib. Kalau dia pakai cincin itu dilonggar-longgari supaya airnya masuk. Nah, pakai jam, kalau jam nanti tinggal digeser-geser seperti ini sampai siku. Kemarin kita sunnahnya dilebihkan 4 jari supaya bagian yang di bawah ini terkena air. Jangan pas-pasan. Sekali itu sudah cukup enggak? Cukup, yang penting rata. Nah, untuk kehati-hatian kita sunnah 3 kali. Kalau airnya sedikit, maka sekali tapi usahakan sampai rata. Cukup. Kiri kanan. Begitu juga. Menyala-nyalakan sunnah. 1, 2, 3, selah-selahnya sunnah. Nah. Kemudian sudah 3. Yang keempat adalah membasuh ra'sun, kepala. Ba'du ra'sun, sebagian kepala. Ambil air seperti ini. Nah, sudah cukup. Sunnahnya, nanti kita bahas sunnahnya sampai ke seluruh kepala. Nah, cuman kalau yang sedikit, ini sudah cukup. Tidak usah dibuka topi. Seperti ini sudah cukup. Nah, cukup, simple. Yang keempat. Yang keenam, barulah kaki. Sampai mata dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Dan dilebihkan 4 jari lagi. Dari atas mata kaki dilebihkan 4 jari lagi. Supaya benar-benar rata. Nah, sunnahnya digosok pakai tangan. Takutnya ada lakban atau tempelan yang nyangkut di rumah kan habis sholat, rupanya ada lakban, berarti tidak sah. Berarti wudhu itu tidak sah karena apa? Air tidak sampai ke kulit karena terhalang lakban. Yang keenam, tertib. Tertib itu artinya berurutan. Artinya sesuai dari niat,
ke wajah, kemudian tangan, kepala, kaki, keenam tertib. Nah, sudah cukup. Itulah wudhu. Nah, Ustaz, kumur-kumur, hidung, kuping, hukumnya sunnah. Kita bahas kemarin. Sengaja ditinggalkan tidak apa-apa. Sengaja tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya wudhu. Nah, itulah sekilas pembahasan tentang masalah wajibnya wudhu. Cuma 6. Kumur-kumur, kuping, masuk hidung, hukumnya sunnah. Jadi kalau kondisional keadaan kita yang kepepet, atau sholat sudah masuk, ya sudah ambil yang wajib aja sekali yang roto agar kita bisa menemui yang fardu di dalam sholat misalnya. Setelah yang wajib ada lagi yang sunnah. Nah, insyaallah kita bahas sekarang pembahasan sunanul wudu. Sunanul wudu kasyuran. Sunnah-sunnah wudu itu banyak. Salah satunya talapus bin niat bisunnati. Jadi sebelum berwudu sunnah ada pekerang nawaitu sunnah wudu. Karena belum wajib wudu, karena ini kan sunnah. Jadi pekerang nawaitu sunnah wudu. Nah, jadi dapat 2 pahala. Pahala sunnahnya dapat, pahala wajibnya dah dapat. Nah, nawaitu sunnah wudu. Lapaskan dalam hati, wajibnya dalam hati. Niat sunnah wudu, bukan wajib wudu. Niat sunnah wudu. Kemudian sebelum dia masuk air ke kumur-kumur atau masuk ke hidung, disunahkan dia bismillah. Akmaluha sempurnanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia kondisi waktunya senggang ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian tadi pertama niat sunnah wudu dulu. Nah, itu sunnah wudu. Baru sebelum dia masuk sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru kumur. Nah, kalau dia bismillah beda cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim lebih sempurna, ini lebih bagus lagi. Nah, ada lagi tambahannya guru. Tambahannya Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitin. Ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan. Kenapa sebelum berwudu kita berta'awuz? Karena di dalam wudu itu syaitan udah bermain, meniupkan gitu. Kadang sudah ada kepala ya. Sudah ada kuping tadi ya. Dibuatnya ragu gitu, rusak gitu. Jadi setan bermain ketika wudu. Rasa-rasa kepala sudah nih, padahal belum. Timbul keraguan. Maka kita sunnah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta tolong sama Allah, itu berlindung ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan. Karena kita ini lemah, jadi kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ada lagi tambah lagi wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung dari godaan syaitan yang mereka itu hadir. Kapan? Ketika kita berwudu. Jadi sebelum sholat, dalam kita wudu, setan udah hadir dampingi kita, guru. Di situ kita ragu, itu sudah permainan setan. Sudah permainan setan itu. Nah, jadi kita sunnah ta'awuz. Sementara ini kita kadang wudu, main wudu ya, ada bismillah, ada auzubillah. Nah, di situlah kita ragu kadang. Sudah ada kuping tadi, rasa-rasa sudah, di bawahnya kita ragu. Nah, itu setan. Karena as-sakku minasyaitan, keraguan-raguan itu datangnya dari syaitan. Jadi ragu itu datangnya cuma dari syaitan. Nah. Kemudian as-siwak, sunnahnya bersiwak. Siwak ini luar biasa fadilahnya. Orang yang sering bersiwak memudahkan sakaratul mautnya. Ketika dia meninggal lagi mudah melapaskan la ilaha illallah. Dan setan juga tidak suka sama hawa nafas orang yang bersiwak. Mempastikan lidah, memperlambat kepikunan, memkuat cerdaskan otak. Banyak fadilah siwak ini luar biasa. Jadi kalau kita jelaskan keutamaan siwak ini luar biasa dan memudahkan orang ketika syakaratul maut. Bahkan Nabi itu sebelum beliau wafat, Nabi minta siwak sama Aisyah, kemudian digigit, Nabi bersiwak, baru Nabi ruhnya keluar dari jasadnya. Jadi mudah orang yang sering bersiwak. Ya, amalannya, pahalanya besar, amalannya ringan. Kemudian guslul kafaini, membasuh kedua tangan. Nah, sunnah gitu, sambil niat nawaitu wudu tersebut. Setelah membasuh tangan, al-madmadatu wal istinsak. Kemudian kumur-kumur sama istinsak. Kalau istinsak itu masuk ke hidung itu namanya istinsak, guru. Nah, 2 tata cara. Boleh dia 1 kali gini ya. Sampai 3 kali. Sunnahnya tuh gelek-gelek ya. Apa namanya? Mubalaghah namanya. Mubalaghah. Supaya memang kotor-kotoran di sini ini lendir-lendir memang hilang. Nah, itu dibuangkan lagi, tumpahkan.
Kemudian istinsak. Istinsak itu masukkan air ke hidung, dihirup. Sakit nih memang Guru, tapi lebih bagus tuh orang yang pilek ya. Orang pilek itu sehat, cepat itu. Memang sakit kepala kalau tidak biasa dia sakit, agak sakit. Ya naik ke sini. Tapi bagus itu. Dalam ilmu kedokteran sudah diteliti bagus untuk syaraf kan. Nah, istinsak. Boleh sekaligus, sekali masuk mulut langsung hidung. Kemudian dibuang. Buangnya tangan kiri sunahnya. Masuki mulut dulu 3 kali baru hidung. Boleh juga sekaligus tadi ya. Nah, kalau hidung masuki ke hidung. Sedot, dibuang tangan kiri. Bagaimana? Bersih Islam itu kalau kita benar-benar wudhu kita sempurna. Udah ada kotoran lagi di sini. Kalau wudhu kita benar. Karena tiap hari kita ngirup kotoran di motor di mana kan, bayangkan kita hidung keluarkan lagi bersih. Jadi waktu corona dulu kalah, suruh nyuci tangan. Islam sudah ngajari kebersih, wudhu tersebut udah 5 kali gitu sehari sholat. Jadi Islam udah ngajari 1400 tahun yang lalu Nabi. Nah, corona baru-baru inilah disuruh cuci tangan, suruh steril. Islam udah dari dulu bukan cuci tangan lagi. Air pun disuruh masuk ke hidung, ke mulut, saking luar biasanya. Diistinsak, masuk air ke hidung, disedot, dan dikeluarkan pakai tangan kiri. 3 kali. Nah. Kemudian mubalaghah, dari mubalaghah ketika masuk air ke mulut tadi disunahkan juga mubalaghah li ghairi shaim. Kalau orang puasa jangan mubalaghah, takutnya terminum batal Guru. Nah, jadi kalau puasa supaya dapat sunnahnya kayak gini weh. Jangan kayak gini, takutnya terminum batal. Begitu juga nanti kalau bulan Ramadan, insyaallah kita bulan Ramadan. Bentar lagi Guru ya, bulan gua. Nah, kalau masuk ke kuping jangan kayak gini. Kayak gini weh. Jadi airnya jatuh di bulan Ramadan. Nah, kalau dia kayak gini takutnya masuk air. Nah, sunnahnya memang kayak gini Guru. Ini bersih, tidak ada kotoran. Jadi kalau kita benar-benar nih, kita wudhu bas ini kadang dapat depen. Jadi mubalaghah itu bersih. Jadi tenggorokan, apalagi kita sering hirup udara, naik bermotor itu. Nah, jadi bersih gitu. Nah, bagi yang puasa jangan sampai mubalaghah, tidak disunahkan, cuma cukup buang untuk yang puasa. Tapi kalau untuk kita yang tidak puasa disunahkan mubalaghah supaya bersih Guru. Kita ini entah makan apa, apalagi makan lemak minyak-minyak itu kan. Kemudian al-istinsar, istinsar ini mengeluarkan air, wa ikhrajul ma minal anpun. Sudah dimasuki tadi istinsak, namanya istinsar lagi, keluarkan. Pakai tangan kiri sunahnya. Dikeluarkan sambil diurut. Bayangkan luar biasa kalau wudhunya benar, bersih, sehat gitu. Kemudian ketika kita masuk ke hidung, kita sunnah juga pas mengeluarkannya doanya Allahumma ini a'udzubika min ra'ihin nari wa su'il dari. Ya Allah, aku berlindung dari baunya api neraka. Jadi jangankan na'udzubillah kita masuk neraka Guru ya. Bau api neraka itu sudah siksa bagi kita. Busuknya Guru. Busuknya, bukan masuknya Bang Ti. Nyiumnya sudah jadi siksaan bagi kita. Karena bahan api neraka dari bahannya orang-orang kafir. Jadi na'udzubillah min dzalik. Jadi baunya itu sudah jadi siksa. Belum lagi kita masuknya. Maka di sini ya Allah aku berlindung dari min ra'ihi, baunya api neraka. Wa su'iddar, dan aku berlindung dari rumah yang jelek, yaitu rumah api neraka. Setelah dalam hati ya Allah, jadi ketika dia masuk ke hidung keluarnya dalam hati, ya Allah, jauhkanlah hidungku ini menyium daripada api neraka. Nah, kalau doa itu dijabah, kalau nyium tidak otomatis masuk tidak. Kalau nyium tidak pasti masuk tidak. Nah. Kemudian atas lisu mentiga kalikan. Nah, yang wudhu itu wajibnya cuma sekali. Wajah sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali, atau tambah yang sunnah tadi, kumur-kumur sekali, hidung sekali, kuping sekali. Nah, cuman taslis mentiga kali kan hukumnya sunnah. 1 kali, 2 kali. Nah, manfaat mentiga kali kan, seandainya basuhan yang pertama tadi tidak terkena, terkaper basuhan yang kedua. Seandainya basuhan yang kedua yang tidak kena, terkaper basuhan yang ketiga. Itulah sunnah ini menutupi kalau yang wajib tadi masih ada kekurangan. Jadi kalau tidak ada uzur yang berat, jangan tinggalkan sunnah. Kata Nabi,
Man ahya sunnati, barang siapa yang sering mengerjakan sunnahku, menghidupkan sunnahku, ilatil jannah, nanti bersamaku di surga. Jadi Nabi akan ingat gitu. Nah, ini umat yang sering eh, apa? Yang sering mengerjakan sunnah-sunnahku. Jadi Nabi kenal nanti. Kemudian sunnah lagi talapus binian. Nah, niat tadi kan dalam hati yang wajibnya. Sunnah juga nawaitu wudu'a, boleh. Nawaitu toharotu, boleh. Nawaitu toharotu bisolah, boleh. Sudah cukup. Nah, yang wajib dalam hati tidak ada bahasa, bebas. Ya Allah, sengaja aku berwudu. Ya Allah, sengaja aku bersuci untuk sholat, bebas dalam hati. Ya kalau kita ngajari orang, gampang wudu tuh dalam hati, niat be. Ya Allah, sengaja aku berwudu, sudah cukup. Ya Allah, sengaja aku bersuci untuk sholat, sudah cukup. Gak usah bahasa Arab dalam hati. Bahasa Arab itu dilapaskan itu tidak wajib. Yang wajib itu dalam hati. Dalam hati tidak ada bahasa, bebas bahasa apapun. Itulah kemudahan di dalam Islam. Kemudian ketika dia an yabda'u bil wajhi a'lahu. Ketika dia memulai bahasa wajah dari atas sunnahnya. Dari atas, maaf dibuka dulu. Dari atas. Bukan dari sini. Tapi dari atas sunnah itu. Agar semuanya kena jatuh ke bawah. Kalau dari atas kan otomatis alirannya ke bawah. Kalau kita kebanyakan kayak ini lah. Nah, sunnahnya dari atas. Nah, sunnah itu. Sunnah. Dari atas. Dari atas wajah. Kemudian ayahuzul ma biyadihi jami'an. Sunnah kan pakai, kalau kita ada kerang, tangan dua. Serempaan. Nah, sunnahnya. Agar rawatnya banyak. Kayak gini boleh juga, cuman kan dapatnya dikit. Kayak gini boleh juga, cuman dapatnya dikit. Sunnahnya pakai jami'an. Tangannya seluruh keduanya. Agar banyak dapatnya. Kemudian yahudul maki wa huwa tarful lazi, dan bagian ini digosok. Apalagi yang bangun kita mau salat subuh nih, yang kadang belum mandi langsung wudhu baru. Nah, jadi untuk wudhunya disunahkan ujung-ujungnya dibersihkan. Sambilan ke ini atau sambil ke ini dibersihkan atau seperti ini. Takutnya di sini maaf banyaknya guru ya beleknya kan, takutnya menghalangi aik ke aku. Boleh pas sudah assalamualaikum warahmatullah, nah apa nih besarnya rupanya. Nah, kan itu terhalang jadi Tunggu, kalau seandainya